Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Kamila Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul Integrasi Etnomedicine Batak Toba dan Validasi Ilmiah Daun Sirih Paper Battle. Artikel ini membahas mengenai penggunaan daun sirih pada masyarakat Batak Toba dan akan dikaitkan dengan bukti ilmiah yang modern. Baik, kita langsung saja masuk ke latar belakang. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kalau Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang sangat besar. Nah, kekayaan ini melahirkan berbagai praktik pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tanaman yang banyak digunakan untuk kesehatan itu adalah daun sirih atau piper betel. Pada masyarakat Batak Toba, daun sirih ini punya peran penting, terutama dalam praktik mardemban atau mengunyah sirih. Namun, karena penggunaannya masih banyak berdasarkan pengalaman empiris saja, maka diperlukan kajian ilmiah untuk melihat apakah manfaat tradisionalnya tersebut bisa didukung oleh bukti farmakologi. Kemudian untuk fokus masalah di dalam artikel ini adalah masih terbatasnya pembahasan yang secara khusus menghubungkan penggunaan daun sirih di dalam etnomedicine Batak Toba dengan bukti ilmiah yang modern. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah mengkaji pemanfaatan daun sirih dalam etnomedicine Batak Toba, menelaah kandungan bioaktif dan aktivitas farmakologis daun sirih, serta menilai aspek keamanan penggunaan daun sirih dan praktik menyirih karena praktik menyirih ini masih melibatkan bahan tambahan seperti pinang, kapur, gambir, dan juga tembakau. Untuk artikel ini sendiri disusun dengan metode penulisan narrative review dengan pendekatan sintesis tematik. Literaturnya dicari melalui beberapa basis data seperti Google Scholar, PubMed, Science Direct, MDPI, portal jurnal nasional. Nah, dengan kata kuncinya itu adalah paper battle, daun sirih, Batak Toba, etnomedicine, etnobotani, antibakterial, antifungal, dan Staphylococcus aureus. Kemudian, literatur-literatur yang telah dipilih itu dianalisis secara deskriptif dan dikelompokkan ke beberapa tema. Untuk karakteristik literatur yang dianalisis itu sendiri juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada penelitian etnobotani, kemudian artikel review fitokimia dan farmakologi, kemudian penelitian eksperimental, penelitian formulasi sediaan, dan juga kajian keamanan praktik menyirih. Untuk literatur etnobotani itu digunakan sebagai penjelasan posisi daun sirih di dalam masyarakat Batak Toba. Sedangkan literatur farmakologi ini digunakan untuk menilai kandungan bioaktif yang ada pada daun sirih sebagai aktivitas antibakteri maupun anti jamur. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Dalam masyarakat Batak Toba, daun sirih dikenal sebagai demban, sedangkan praktik mengunyah sirih disebut mardemban. Praktik ini biasanya dilakukan dengan mengunyah daun sirih bersama bahan tambahan seperti kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Selain digunakan dalam pengobatan tradisional, daun sirih ini juga hadir dalam kegiatan adat seperti pernikahan, kematian, dan musyawarah adat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa daun sirih tidak hanya berfungsi sebagai tanaman obat, tetapi juga simbol budaya dalam masyarakat Batak Toba. Selanjutnya ini ada bukti etnobotani mengenai pentingnya daun sirih pada masyarakat Batak Toba yang didukung oleh penelitian Silalahi et al. Penelitian tersebut mendokumentasikan 149 spesies tanaman obat yang digunakan masyarakat Batak Toba di Desa Peyadundung, Sumatera Utara. Di dalam penelitiannya, piper betel atau daun sirih ini termasuk salah satu tanaman dengan nilai Relative Frequency of Citation atau RCF tertinggi yaitu 1, yang artinya daun sirih sering disebut oleh informan dan memiliki posisi penting dalam pengetahuan pengobatan tradisional masyarakat Batak Toba. Dari sisi fitokimianya, daun sirih ini mengandung berbagai senyawa bioaktif yang mendukung penggunaannya juga sebagai tanaman obat. Beberapa senyawa penting yang ditemukan itu antara lain hidroksikafikol, eugenol, flavonoid, tanin, saponin, polifenol, dan komponen minyak atsiri. Nah, senyawa-senyawa ini berkaitan dengan aktivitas biologis daun sirihnya seperti antibakteri, anti jamur, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Untuk validasi farmakologi dari daun sirih ini paling kuat terlihat pada aktivitas antimikrobanya. Di beberapa penelitian itu ditunjukkan bahwa ekstrak daun sirih ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Selain itu, ekstrak daun sirihnya juga menunjukkan aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans. Bahkan, ekstrak daun sirih ini telah dikembangkan dalam bentuk emul gel dan menunjukkan potensi sebagai sediaan topikal anti jamur. Untuk integrasi etnomedicine
dan evidence-based ethnomedicine dilakukan dengan menghubungkan penggunaan tradisional daun sirih ini dengan bukti ilmiahnya. Seperti yang telah saya mention sebelumnya, pada masyarakat Batak Toba, daun sirih pasti digunakan sebagai demban dan praktik mardemban serta kegiatan adat. Selain itu, secara ilmiah, daun sirih juga mengandung senyawa bioaktif dan memiliki aktivitas antibakteri serta anti jamur. Dengan demikian, penggunaan tradisional daun sirih memiliki dukungan ilmiah awal, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas antimikroba. Nah, walaupun daun sirih ini punya potensi farmakologis, aspek keamanannya juga tetap perlu diperhatikan. Hal penting yang perlu kita bedakan adalah daun sirih sebagai tanaman obat itu tidak sama dengan praktik menyirih atau mardemban yang telah saya sebutkan tadi. Kalau praktik mardemban itu melibatkan bahan tambahan seperti pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Beberapa literatur juga mengatakan kalau pinang dan betelquat atau praktik menyirih ini berkaitan dengan risiko kesehatan termasuk kanker mulut. Oleh karena itu, manfaat daun sirih tidak boleh langsung disamakan dengan keamanan praktik menyirih campuran. Jadi untuk keterbatasan utama dari kajian ini adalah sebagian besar bukti farmakologi daun sirih masih berasal dari uji lab atau in vitro. Artinya, hasil tersebut belum sepenuhnya dapat langsung diterapkan sebagai terapi klinis pada manusia. Oleh karena itu, masih kita perlukan penelitian lanjutan, terutama terkait dosis aman, uji toksisitas, standarisasi ekstrak, pengembangan bentuk sediaan, dan juga uji klinisnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau daun sirih ini punya posisi penting di dalam etnomedicine masyarakat Batak Toba. Daun sirih digunakan sebagai pengobatan tradisional, praktik mardemban, dan kegiatan adat. Selain itu, secara ilmiahnya daun sirih juga punya senyawa bioaktif yang berhubungan dengan aktivitas antibakteri dan anti jamur. Tetapi, potensi daun sirih sebagai tanaman obat juga perlu kita bedakan dari praktik menyirih yang melibatkan bahan tambahan seperti yang tadi setelah saya sebutkan. Oleh karena itu, pemanfaatan daun sirih sebaiknya diarahkan pada pengembangan sediaan yang aman, terstandar, dan berbasis bukti ilmiah. Untuk beberapa saran pada artikel ini adalah penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada standarisasi ekstrak daun sirih, uji toksisitas, pengembangan bentuk sediaan yang aman, serta uji klinis pada manusia. Selain itu, penelitian etnomedicine juga perlu diteruskan agar pengetahuan lokal masyarakat Batak Toba dapat terdokumentasi secara ilmiah tanpa mengabaikan aspek budaya dan keselamatan penggunaan yang baik. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan selama menyusun artikel. Apabila teman-teman penasaran, bisa langsung di-scan saja. Demikian presentasi saya mengenai integrasi etnomedicine Batak Toba dan validasi ilmiah daun sirih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah menonton video ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya membuka kesempatan untuk pertanyaan dan diskusi di kolom komentar. Mungkin itu saja, sampai jumpa. Terima kasih.